Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mister pada pagi hari ini membuat video saja untuk penambahan materi di materi zakat dan wakaf, karena Mister mendengar banyak isu-isu penggunaan aplikasi Zoom yang kurang aman. Makanya Mister memaklumi ya semuanya juga, dan Mister yakin juga kalian banyak tugas-tugas atau kuis-kuis dari pelajaran yang lain. Makanya pelajaran agama ini Mister tambahkan materinya lewat video ini. Oke ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi bab zakat dulu. Nah, apa itu zakat? Zakat dari istilah bahasa itu artinya zakayuzaki, tazkiyan. Jadi nanti kalian sambil baca buku ya, melihat video ini ya, entah dari LKS atau buku paketnya. Itu dari segi bahasa zakayuzaki yang artinya menyucikan. Yang jelas zakat ini secara arti istilahan yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan umat muslim yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, jadi zakat ini wajib hukumnya seluruh umat muslim dan muslimah yang beragama Islam, dan dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya 10 hari sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan. Jadi kita seluruhnya mengeluarkan zakat dan diberikan kepada amil zakat. Jadi petugas zakat ada di setiap masjid-masjid. Nah, kalian siapa yang membayarkan zakat? Orang tua kalian. Nanti kalau kalian sudah bisa mencari pekerjaan sendiri, sudah menghasilkan pekerjaan sendiri, baru kalian bisa membayar zakat sendiri. Atau bahkan kalian ketika sudah berkeluarga, maka wajib mengeluarkan zakat. Nanti kalaupun punya anak, dan itu pun wajib mengeluarkan zakatnya, karena hukumnya wajib dan salah satu rukun Islam yang keempat. Makanya kalau rukun Islam ya harus wajib dilakukan. Nah, itu artinya zakat ya. Nanti kalian baca-baca lagi tentang dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya jenis zakat. Nah, jenis zakat ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, ini yang Mister tadi bilang. Jadi kita nanti akan mengeluarkan zakat. Sekarang ini tanggal 15 Ramadan ya, tinggal beberapa hari lagi. Biasanya 10 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan sudah ada pengumuman dari masjid-masjid, panitia amil zakat, petugas zakat itu nanti akan sudah dibentuk panitianya, dan kita serahkan zakat ke masjid. Itu minimal 2,5 kilogram setiap orang, 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Itu untuk zakat fitrahnya. Jadi biasanya beras biasanya ya, itu zakat fitrahnya. Kemudian ada juga zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Nah, masing-masing memiliki jenis, memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, itu zakat mal. Jadi berupa harta dia, dan kalaupun punya hasil ternak, hasil temuan, semuanya ada nisabnya. Nisab itu batas pengeluaran zakatnya. Ketika sudah mencapai nisab sudah mencapai perhitungannya, sudah nyampe dia dari setiap hasil ternak, harta temuan, emas dan perak itu tadi, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau belum nyampe nisabnya, maka belum wajib mengeluarkan zakat mal tersebut. Nah, misalkan punya tabungan, tabungan berapa, misalkan 50 juta punya tabungan, itu mengendap dalam 1 tahun biasanya. Nah, itu wajib mengeluarkan zakatnya nanti. Tapi kalau itu tidak netap, misalkan punya tabungan 2 atau 5 juta, itu enggak tetap karena dia berkurang terus untuk pengeluaran ini dan sebagainya, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu ya.
Jadi itu jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian ada hukum zakat, kemudian ada hikmah zakat. Nah, sebelum hikmahnya zakat, kepada siapa saja yang kita wajib mengeluarkan zakat? Nah, nanti panitia amal zakat yang ada di masjid itu akan membagikan zakat-zakat setiap umat muslim dan muslimah itu nanti akan dibagikan kepada siapa? Pertama ke fakir, orang fakir. Jadi fakir itu orang-orang yang sangat susah sekali dalam hidupnya, bahkan untuk makan aja susah, itu fakir. Miskin, orang yang masih menyanggupi dalam kehidupannya tetapi dia masih susah untuk kehidupan sehari-harinya, itu fakir. Fakir miskin ya, fakir miskin. Kemudian amil itu panitia amil zakat yang bekerja membagikan zakat, dia berhak juga mendapatkan zakat nantinya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf ya. Jadi beberapa ikhwah kita yang baru masuk Islam, maka dia akan mendapatkan zakat juga. Kemudian hamba sahaya, jadi dulu ada perbudakan juga mendapatkan zakat. Gharimin, jadi biasanya gharim itu orang-orang yang berhutang yang dalam keadaan terpaksa. Jadi dia memiliki hutang yang mana hutangnya itu untuk memenuhi kehidupannya atau mensekolahkan anaknya dalam keadaan terpaksa lah. Jadi dia berhak juga mendapatkan zakat. Dari zakat fitrah atau zakat mal ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Jadi tadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah. Nah, fisabilillah orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Seperti contohnya orang yang menuntut ilmu, orang yang lagi belajar, orang yang lagi berjihad di jalan Allah. Nah, itu termasuk orang-orang fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Misalkan dia dalam perjalanan kemana, dia tidak menetap di suatu tempat dalam keadaan perjalanan. Nah, dia juga mendapatkan berhak menerima zakat. Oke. Kemudian zakat pada emasnya. Zakat merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata, tapi juga merupakan bagian integrasi akuntabilitas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan. Nah, ini sedikit bisa kasih slide-nya nanti ya. Bisa kalian lihat nanti. Pada zaman era modern juga sistem pajak menjadi instrumen fiskal sebuah negara, mengakibatkan zakat hanya menjadi representasi tanggung jawab atas limpahan rahmat Allah dan tak jarang hanya sebagai ritual budaya periodik umat Islam. Nah, itu memang zakat ini sangat diperlukan bagi umat muslim. Jadi disinilah kita saling tolong menolong atau bantu di sini. Jadi orang yang berkelebihan bisa berikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hikmah zakat bisa kalian baca ya di LKS. Yang pertama, zakat sebagai bentuk rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat apapun itu. Nah, itu bisa sebagai bentuk rasa syukur kita, karena zakat ini bisa dikeluarkan pada bulan suci Ramadan saja, jadi setahun sekali. Nah, kalau di luar zakat itu dinamakan infak atau sedekah. Maka batas terakhir mengeluarkan zakat ketika khotib Idul Fitri, ketika sholat Idul Fitri khotib naik mimbar. Maka setelah khotib naik mimbar sudah memberikan ceramah, itu sudah tidak dinamakan zakat lagi, maka dia dinamakan infak atau sedekah biasa. Kemudian zakat membantu 8 golongan untuk hidup lebih layak dan terpenuhi. Jadi yang tadi Mister terangkan ya, orang-orang 8 itu, fakir, miskin dan lain-lain tadi itu yang Mister jelaskan, itu yang berhak menerima zakat untuk hidup lebih layak dan terpenuhi. Zakat juga membantu pemerintah negara. Ini jelas, apalagi sekarang kondisi pandemi Covid ini, jelas sangat membantu sekali negara dalam mendistribusikan zakat untuk membantu para fakir miskin tentunya. Zakat menjalin kedamaian dalam masyarakat. Nah, ini adalah beberapa hikmah berzakat. Kemudian kita masuk ke
wakaf ya. Ini